Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil belajar kami yang berjudul Penundaan Keputusan Pelaksanaan Tata Usaha Negara Skorsing. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara kelas 5C. Perkenalkan, saya Arjun Sulaiman dan juga rekan saya Andra Dito selaku pemakalah pada kesempatan kali ini. Lalu materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni mengenai pengertian daripada skorsing. Pengertian daripada skorsing itu adalah suatu tindakan atau sikap yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar permohonan dari pihak penggugat untuk menunda pelaksanaan daripada keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa selama pemeriksaan sengketa berlangsung sampai pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat bahwa hal ini sepertinya menyimpangi daripada asas praduga keabsahan atau asas praduga rehmateh gitu. Namun hal ini tidak demikian karena pada dasarnya dalam peradilan tata usaha negara juga menggunakan prinsip atau menggunakan asas prinsip khusus menyampingkan prinsip yang umum gitu. Maka daripada itu terdapat kriteria-kriteria daripada skorsing ini agar skorsing ini dapat menyampingkan daripada asas praduga rehmateh tersebut. Selanjutnya ada dasar hukum daripada skorsing. Dasar hukumnya itu yakni yang pertama adalah pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu yang kedua ada pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lalu selanjutnya ada kriteria daripada skorsing itu sendiri. Menurut pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A menentukan bahwa dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan penggugat sangat dirugikan. Jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Jadi pada dasarnya kepentingan-kepentingan atau keadaan yang mendesak inilah yang bisa menyebabkan dikabulkannya permohonan penggugat atas dasar skorsing, penundaan untuk penundaan keputusan tata usaha negara tersebut. Jadi yang dimaksud dengan keadaan yang mendesak itu terdapat kerugian yang akan diderita si penggugat ini akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut, atau pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Jadi pada dasarnya contohnya seperti ini. Jadi jika ada seseorang yang memiliki bangunan yang didirikan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB dari bupati atau wali kota setempat, sehingga bupati atau wali kota tersebut memerintahkan bangunan tersebut untuk dibongkar melalui surat perintah bongkar, maka orang tersebut bisa menggugat bupati atau wali kota tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji surat perintah bongkar tersebut dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitannya, sehingga untuk menghindari dibongkarnya bangunan milik penggugat tersebut sebelum adanya keputusan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan permohonan oleh penggugat pemilik bangunan tersebut untuk penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut, karena akan sangat merugikan jika bangunan tersebut dirobohkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka si penggugat ini rugi karena jika nantinya putusannya memenangkan si penggugat, toh nanti bangunannya sudah dirobohkan, jadi sangat merugikan sekali. Lalu selanjutnya ada menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Yang ayat satunya berbunyi, keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan yang pertama kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan atau konflik sosial. Jadi dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini hanya menambahkan gitu daripada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu ditambahkan kriterianya jika suatu keputusan tata usaha negara itu berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, atau konflik sosial, maka keputusan tersebut dapat dimohonkan untuk dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk ditunda dulu pelaksanaan daripada keputusan tata usaha negara tersebut. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andra Dito. Untuknya dipersilahkan. Ya, setelah dijelaskan mengenai kriteria, untuk sebelum lebih jauh lagi, saya akan membahas mengenai bagaimana sih pengajuan permohonan penundaan keputusan tata usaha negara. Nah, dalam pengajuannya ini, penggugat dapat menyatukan permohonan penundaan keputusan tata usaha negara disatukan dengan surat gugatan maupun dipisahkan dengan surat gugatan. Nah, jika disatukan dengan surat gugatan, maka isi petitum dalam surat gugatan tersebut dapat meliputi seperti memutuskan bahwa memerintahkan tergugat untuk menunda keputusan tata usaha negara tersebut. Kemudian yang kedua dapat juga menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara tersebut tidak sesuai dengan hukum atau dapat dibatalkan. Nah, kemudian daripada itu mengenai alur. Nah, setelah diajukan permohonan penundaan tersebut, maka hakim juga perlu menimbang terhadap pengajuan permohonan tersebut. Nah, dasar apa yang menyebabkan hakim dapat menerima atau menolak permohonan penundaan, yaitu juga hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu kepentingan apakah permohonan tersebut menyangkut kepentingan umum, kepentingan tergugat, ataupun dilihat dari urgensitasnya. Kemudian apakah permohonan tersebut sempurna atau dapat diterima. Kemudian juga hakim juga harus melihat kesungguhan dari si pihak penggugat apakah benar-benar ingin mengajukan permohonan penundaan tersebut. Lalu juga apakah kepentingan dari si penggugat ini sangat mendesak sehingga harus benar-benar dilakukan penundaan terhadap keputusan tata usaha negara. Kemudian juga hakim juga dapat melihat dari penilaian sementara pada pokok perkara. Nah, setelah menimbang, maka hakim menetapkan atas permohonan tata usaha negara tersebut. Apakah penetapan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu apakah permohonannya dikabulkan ataupun permohonannya tidak dikabulkan. Kemudian setelah penetapan maka akan dilaksanakan dari penetapan tersebut. Nah, kemudian setelah adanya penetapan dari hakim tersebut, jika dikabulkan, maka penundaan keputusan tata usaha negara tersebut dapat dilaksanakan. Nah, siapa sih yang berwenang untuk melakukan penundaan? Menurut pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang berhak melakukan penundaan yaitu yang pertama, pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan tersebut. Yang kedua yaitu atasan pejabat. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa setelah adanya penetapan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa permohonan penundaan keputusan tata usaha negara dikabulkan, tidak serta-merta langsung menyebabkan keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara tersebut dibatalkan atau dilakukan penundaan, melainkan harus ada upaya tindak lanjut dari si pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut ataupun atas perintah atasan si pejabat tersebut.
Nah, menurut pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019, tahun 2009, penundaan ini berdasarkan yang pertama, permintaan pejabat pemerintahan terkait, ataupun yang kedua, putusan pengadilan. Nah, ini menggambarkan bahwa memang putusan pengadilan ini dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan penundaan keputusan tata usaha negara yang dilakukan. Nah, saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.